auditornya sudah mundur gara-gara opininya dimanipulasi, hasil audit data sementaranya itu diminta kemudian dimanipulasi jadi tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Ahli-ahli hukum sudah bicara, semuanya sudah bicara, jadi ini mau ditutupi apa lagi bahwa itu masalah. Ada pasal yang mengatur pemakzulan tadi itu Rais Am dan Ketua Umum secara khusus di pasal 74 kalau tidak salah itu ya, bahwa muktamar luar biasa itu diadakan manakala Rais Am dan atau Ketua Umum, artinya Rais Am secara pribadi sendiri atau bersama-sama dengan Ketua Umum atau Ketua Umum sendiri dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi di situ artinya penyelesaian persoalan yang menyangkut Rais Am dan Ketua Umum, forum penyelesaiannya adalah muktamar luar biasa. Lalu hal-hal yang bersifat rutin, pelaksanaan program, apa itu, saya kira itu memang pengurus. Tapi kalau sudah masalah yang menimbulkan akibat besar, ke dalam maupun keluar, itu tidak bisa diselesaikan oleh sekedar pengurus. NU adalah lebih besar dari pengurus. Karena itu, Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri, kalau mengambil hal-hal yang penting dan yang mempunyai dampak luas, itu selalu mendengar para masyayikh. Beliau selalu mendengarkan misalnya pendapat dari Syekhana Khalil dulu, minta pendapat dulu, dan juga masyayikh-masyayikh yang masih ada, terutama masyayikh dari Lirboyo, masyayikh dari Peloso, mestinya didengarkan dulu pendapat-pendapat itu. Dan itu saya kira tradisi NU. Tradisi NU itu begitu. Nah ini saya mungkin itu secara etis menurut saya bermasalah. Memang saya dimintai pendapat waktu itu. Sebelum ada keputusan itu, saya mengatakan islah saja. Kalau islah tidak bisa, kalau tidak bisa islah, ya muktamar saja menyelesaikan. Kalau ada pelanggaran berat, ya muktamar. Luar biasa. Kalau ada yang dianggap sesuai dengan anggaran dasar. Tapi pendapat saya itu tidak didengar. Karena mungkin saya bukan Syekhin Basir, atau mungkin pendapat saya itu mimma la tahwa anfusuhum, ya. Jadi mereka memang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi ya, seperti itu. Oleh karena itu ya sekarang terjadi apa yang terjadi itu. Yang kita sayangkan, yang kita prihatinkan semuanya itu. Karena itu sesuai dengan keputusan di Peloso, sebaiknya kita kembali kepada islah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung karena saya dilarang dokter untuk pergi jauh-jauh. Jadi saya mohon maaf pada para kiai, Kiai Anwar, Kiai Uda, Kiai Agil Siraj, Sahibul Wahad, Kiai Abdul Hakim, kemudian juga Dr. Umar, Prof. Noah dan juga yang lain. Setelah saya mendengarkan penjelasan, saya melihat dari proses pemakzulan saja. Saya memang di situ ada syubhat, fihi syubhat. Artinya syubhat itu ihtimalus sihha wa adamus sihha. Antara sah dan tidak sah itu menjadi persoalan. Ya, itu syubhatnya itu. Karena itu timbul terjadi kegaduhan di dalam mengomentari persoalan ini. Ya, ya karena memang menurut saya memang ada persoalan di proses di penetapan pemakzulan itu, baik dilihat dari aspek organisatoris maupun juga dari aspek etis. Dari organisatoris itu ada pasal yang mengatur pemakzulan
tadi itu Rais Am dan Ketua Umum secara khusus di pasal 74 kalau tidak salah itu ya, kalau tidak salah ya, bahwa eh, muktamar luar biasa itu diadakan manakala Rais Am dan atau Ketua Umum, artinya Rais Am secara pribadi sendiri atau bersama-sama dengan Ketua Umum atau Ketua Umum sendiri dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi di situ artinya penyelesaian persoalan yang menyangkut Rais Am dan Ketua Umum, forum penyelesaiannya adalah muktamar luar biasa. Oleh karena itu ketika ada aturan-aturan di bawahnya yang bertentangan dengan aturan anggaran dasar yang merupakan keputusan muktamar, mestinya tidak bisa berlaku. Mestinya tidak bisa berlaku karena bertentangan dengan induknya. Ya, dita'arud dengan induknya. Di induknya bahwa penyelesaian Rais Am dan Ketua Umum adalah di muktamar luar biasa. Di sini tadi ada pertemuan dilakukan di pleno bahkan rapat syuriah. Nah, itu saya kira ada ta'arud. Maka mestinya yang di bawah itu kalah. Jadi menurut saya ada persoalan administratif, ada organisatoris yang menimbulkan timbulnya. Oleh karena itu saya kira masalah menurut saya. Nah, ini di satu sisi ya secara organisatoris bermasalah dan bermasalah secara etis. Yang saya maksud secara etis masalah NU itu sudah dipersempit pada pengurus, bahkan pada pengurus Suriah. Ya, padahal masalah NU itu kalau hal-hal yang bersifat rutin, pelaksanaan program, apa itu, saya kira itu memang pengurus. Tapi kalau sudah masalah yang menimbulkan akibat besar, ke dalam maupun keluar, itu tidak bisa diselesaikan oleh sekedar pengurus. NU adalah lebih besar dari pengurus. Karena itu, Hadratus Syekh Mas Ari sendiri, kalau mengambil hal-hal yang penting dan yang mempunyai dampak luas, itu selalu mendengar para masyayikh. Beliau selalu mendengarkan misalnya pendapat dari Syekhana Khalil dulu, minta pendapat dulu, ya. Karena beliau dianggap, kata istilah Syekh Nawawi itu, Syekhun Basir. Ya, seorang guru yang waskito. Kalau menurut Imam Ibnu Athaillah itu, man yunhiduka halu wa yadulluka ala Allahi maqaluh. Dan juga masyayikh-masyayikh yang masih ada, terutama masyayikh dari Lirboyo, masyayikh dari Peloso, mestinya didengarkan dulu pendapat-pendapat itu. Dan itu saya kira tradisi NU. Tradisi NU itu begitu. Itu adalah khittah menurut saya. Khittah itu menurut saya adalah ma'alaihil muassisun min aqwalihim wa af'alihim wa harakatihim wa afkarihim wa takriratihim, yaitu ya itu saya kira itu khittah NU itu. Jadi tidak dipersempit. Kemudian dia mengambil langkah-langkah, akhirnya ketika terjadi dampak semua merasakan dampaknya itu. Nah, ini saya mungkin itu secara etis menurut saya bermasalah. Memang saya dimintai pendapat waktu itu sebelum ada keputusan itu. Saya mengatakan islah saja. Kalau islah tidak bisa, kalau tidak bisa islah, ya muktamar saja menyelesaikan. Kalau ada pelanggaran berat ya muktamar luar biasa. Kalau ada yang dianggap sesuai dengan anggaran dasar. Tapi pendapat saya itu tidak didengar. Karena mungkin saya bukan Syekhin Basir, atau mungkin pendapat saya itu mimma la tahwa anfusuk. Ya, jadi mereka memang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi ya, seperti itu. Oleh karena itu ya sekarang terjadi apa yang terjadi itu. Yang kita sayangkan, yang kita prihatinkan semuanya itu. Karena itu sesuai dengan keputusan di Peloso, sebaiknya kita kembali kepada islah saja. Kalau tidak islah, ya
sesudah itu baru muktamar. Nah, muktamar ini bisa kalau muktamar ba'dal islah, nanti muktamar biasa itu. Artinya nggak ada masalah karena sudah islah. Tapi kalau tidak ada islah, ya muktamarnya luar biasa. Nanti kita selesaikan di situ. Kalau ketua umum melakukan pelanggaran berat, ya kita selesaikan. Ya, nanti memang pelanggaran berat, forumnya di muktamar luar biasa. Tapi kalau Rais Am dianggap juga melakukan pelanggaran berat, ya juga terhadap anggaran dasar. Ya, siapa yang melakukan pelanggaran berat sesuai dengan fungsi muktamar luar biasa, ya kita akan selesaikan di situ. Dan setelah itu tidak lagi masalah. Ya, artinya wa ba'da dzalik wassalam, selesai semuanya. Jangan sampai ini berlarut-larut. Kalau berlarut-larut, ini saya khawatir akan panjang masalah yang tidak selesai. Jadi itu pendapat saya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah menghadap para kiai dan nyai yang merupakan sesepuh-sesepuh mustasyar dan sesepuh-sesepuh ulama kita. Saya sangat-sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada Jamiah Nahdlatul Ulama ini, sehingga bersusah payah untuk melakukan apa yang beliau-beliau bisa lakukan untuk dapat membantu mencari jalan keluar dari masalah yang sedang ada ini. Setelah tadi pagi ada Pak Muhammad Nuh dan Saudara Nur Hidayat mewakili Rais Am menyampaikan kepada beliau-beliau semua tuduhan terhadap saya yang dijadikan dasar dari keputusan dan langkah-langkah Rais Am beberapa hari ini. Saya kemudian diminta untuk memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan itu. Dan semuanya telah saya jawab dengan tuntas, bahkan saya bawakan dokumen-dokumen lengkap yang setumpuk lumayan banyak tadi, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari Saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan PBNU, juga sangat rinci dan lengkap, serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni yang merupakan kurator dari keseluruhan desain tata kelola NU yang kita kembangkan selama 4 tahun ini, sehingga semua aturan dan lain sebagainya juga telah dijelaskan dengan tuntas oleh beliau. Saya dan teman-teman, kami semua sejak awal terlibat dalam aktivisme ke-NU-an ini dengan niat untuk berkhidmah, untuk bertabaruk, mengharap barokah dari Jamiah yang mubarokah ini, dan kami berusaha menjalankan dengan tulus. Maka kami akan senantiasa memperhatikan arahan-arahan dan nasihat-nasihat dari para ulama, para sesepuh ulama. Kami hanya menitipkan kepada para sesepuh ulama, mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi. Nahdlatul Ulama ini sebagai organisasi didirikan untuk mengorganisir. Itu artinya untuk mengelola urusan-urusan melalui tatanan yang baik. Nah, mohon dipikirkan supaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan. Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sebelum berdirinya Jamiah Nahdlatul Ulama ini, beliau sudah merupakan seorang supreme kiai, seorang kiai dengan makom yang tinggi sekali, yang dengan pengaruh beliau bisa menggalang umat dan
kiai-kiai lainnya ke arah manapun. Tapi toh kemudian didirikan Jam'iyah ini dengan aturan-aturannya, dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, yang diantara isi dari aturan tataran itu adalah justru membatasi wewenang Rais Akbar yang dijabat oleh Kiai Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka mari kita pikirkan betul agar tatanan ini kita tidak runtuhkan dan membawa Jam'iyah ini mundur 100 tahun sampai sebelum didirikannya Jam'iyah ini. Tadi ada rekomendasi supaya ada forum Islam. Nanti Kami siap kapanpun kami siap. Bahkan kami sendiri sudah berusaha. Semua orang sudah tahu, saya sudah sampaikan di mana-mana bahwa saya selalu berusaha untuk membuka komunikasi, memohon kesempatan untuk bertemu, untuk menghadap. Karena sampai sekarang dari Suriah maupun dari pribadi Rais Syam sendiri belum memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab secara terbuka tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada saya. Baru pada kesempatan ini di depan para ulama sepuh, di depan para Suriah dan Al-Hali wal Akfi, saya diberi kesempatan untuk menjawab dengan tuntas, setuntas-tuntasnya, serinci-rincinya, diikuti dengan lampiran dokumen-dokumen sekian banyak. Silahkan monggo diperiksa nanti. Dan apapun yang harus ditempuh untuk menuju jalan keluar demi utuhnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sebagai tanzim, sebagai munazzamah, sebagai organisasi yang betul-betul menegakkan tatanan ini bisa Bos tadi diperoleh. dikatakan bahwa pertemuan ini tidak mempengaruhi risalah rapat Suriah. Gimana tanggapan? Bilang siapa itu? Ya, Pak Emno. ya monggo mau pengaruh tidak pengaruh monggo. Tapi misalnya saya tidak tahu boleh membocorkan atau tidak. Ya, tapi sekarang sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan rapat harian Suriah itu sebetulnya sangat bermasalah. Sangat bermasalah karena pertama melakukan penghakiman tanpa memberi kesempatan kepada saya yang dihakimi untuk memberikan klarifikasi. Bahkan sampai sekarang saya dicegah supaya tidak bisa beri klarifikasi. Yang kedua, membuat putusan di luar wewenangnya. Jadi ini bermasalah. Nah maka semua ikutan dari keputusan yang bermasalah itu bermasalah semua. Menanggapi tanggal 9 rapat pleno yang mengangkat PJ Ketua Umum PBNU. Seperti apa tanggapannya? Itu didasarkan pada apa? Kalau itu didasarkan pada rapat harian Suriah tanggal 20, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Sehingga semua ikutannya bermasalah semua. Surat edaran bermasalah, rapat pleno ini bermasalah, pengambil alihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Syam juga sangat-sangat bermasalah, dan seterusnya. Jadi ini mari kita semua menyelesaikan ini dengan baik tanpa terus-menerus membuat masalah ikutan yang semakin membuat sesat arah dari solusi yang kita inginkan. Itu tetap terjadi dan dibentuk PJ Ketua Umum, apa langkah kerjanya? Ya nanti saya akan bicarakan dengan semua pihak, termasuk dengan kiai-kiai sepuh dan juga dengan PW dan PC seluruh Indonesia. Karena masalahnya sebetulnya jelas sekali. Orang yang mengatakan tidak ada masalah terhadap rapat harian Suriah itu sebetulnya hanya berpura-pura, mungkin karena agenda politik atau agenda yang lain. Tapi saya kira bisa ditutup-tutupi bahwa itu rapat harian itu bermasalah, keputusannya bermasalah, dan cara follow up atas rapat harian Suriah itu juga semuanya bermasalah sampai sekarang. Gitu ya. Jadi dokumen yang diklarifikasi apakah termasuk bangkai soal tuduhan audit keuangan sampai 100 miliar? Iya sudah. Saya kira itu sudah clear juga di publik. Semua orang sudah bicara ya, bahwa kita sudah melakukan klarifikasi bahwa itu tidak benar.
auditornya sudah mundur gara-gara opininya dimanipulasi, hasil audit data sementaranya itu diminta kemudian dimanipulasi jadi tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Ahli-ahli hukum sudah bicara, semuanya sudah bicara. Jadi ini mau ditutupi apa lagi bahwa itu masalah? Kiai-kiai ditakut-takuti dengan hal yang tidak benar. Ya, maka mari kita urai dulu supaya tidak tambah-tambah masalahnya. 1. Forum berpendapat bahwa proses pemakzulan ketua umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan ADART. Terlepas dari ide-ide yang sangat mulia dari beliau-beliau, oke. Tetapi keputusan akhirnya harus melalui mekanisme organisasi. Posisi Surya itu posisi supremasi, dan beliau, Rois Am dan lembaga Suryanya pun juga sudah mengambil keputusan itu. Artinya sudah final. Ya, orga itu nanti tanggal 9 Desember, hari Selasa akan ditindaklanjuti melalui pleno. Itu agendanya Mengangkat PJ yang baru. Ruang Itu nanti tanggal 9. Belum tertutup semua. Ini konteksnya bukan istilah itu kalau saya dengan panjenengan eker-ekeran. Ya ini bukan itu. Ini konteksnya adalah pemberian saksi. Yang mengambil keputusan itu, yaitu lembaga organisasi. Ya. Ada pasal yang mengatur pemakzulan tadi itu Rois Am dan Ketua Umum secara khusus di pasal 74 kalau tidak salah itu ya, bahwa muktamar luar biasa itu diadakan manakala Rois Am dan atau Ketua Umum, artinya Rois Am secara pribadi sendiri atau bersama-sama dengan Ketua Umum atau Ketua Umum sendiri dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi di situ artinya penyelesaian persoalan yang menyangkut Rois Am dan Ketua Umum, forum penyelesaiannya adalah muktamar luar biasa. Lalu hal-hal yang bersifat rutin, pelaksanaan program, apa itu, saya kira itu memang pengurus. Tapi kalau sudah masalah yang menimbulkan akibat besar, ke dalam maupun keluar, itu tidak bisa diselesaikan oleh sekedar pengurus. NU adalah lebih besar dari pengurus. Karena itu, Hadratus Syekh Mas Ari sendiri, kalau mengambil hal-hal yang penting dan yang mempunyai dampak luas, itu selalu mendengar para masyayikh. Beliau selalu mendengarkan misalnya pendapat dari Syekhana Khalil dulu, minta pendapat dulu, dan juga masyayikh-masyayikh yang masih ada, terutama masyayikh dari Lirboyo, masyayikh dari Peloso, mestinya didengarkan dulu pendapat-pendapat itu. Dan itu saya kira tradisi NU. Tradisi NU itu begitu. Nah ini saya mungkin itu secara etis menurut saya bermasalah. Memang saya dimintai pendapat waktu itu, sebelum ada keputusan itu. Saya mengatakan, islah saja. Nah, islah tidak bisa. Kalau tidak bisa islah, ya muktamar saja. Menyelesaikan kalau ada pelanggaran berat, ya muktamar. Luar biasa. Kalau ada yang dianggap sesuai dengan anggaran dasar. Tapi pendapat saya itu tidak didengar. Karena mungkin saya bukan Syekhin Basir, atau mungkin pendapat saya itu mimma la tahwa anfusuhum. Ya. Jadi mereka memang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi ya, seperti itu. Oleh karena itu ya sekarang terjadi apa yang terjadi itu. Yang kita sayangkan, yang kita prihatinkan semuanya itu. Karena itu sesuai dengan keputusan di Peloso, sebaiknya kita kembali kepada islah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama saya mohon maaf tidak bisa hadir langsung karena saya dilarang dokter untuk pergi jauh-jauh. Jadi saya mohon maaf pada para kiai, Kiai Anwar, Kiai Uda, Kiai Agil Siraj, Sahibul Wahad, Kiai Abdul Hakim, kemudian juga
Dr. Umar, eh, Prof. Noah, dan juga yang lain. Setelah saya mendengarkan penjelasan, saya melihat dari proses pemakzulan saja. Saya memang di situ ada syubhat, fihi syubhat. Artinya syubhat itu ihtimalus sihha wa adamus sihha. Antara sah dan tidak sah itu menjadi persoalan. Ya, itu syubhatnya itu. Karena itu timbul terjadi kegaduhan di dalam mengomentari persoalan ini. Ya, ya karena memang menurut saya memang ada persoalan di proses di penetapan pemakzulan itu, baik dilihat dari aspek organisatoris maupun juga dari aspek etis. Dari organisatoris itu ada pasal yang mengatur pemakzulan tadi itu Rais Am dan Ketua Umum secara khusus di pasal 74 kalau tidak salah itu ya, kalau tidak salah ya, bahwa muktamar luar biasa itu diadakan manakala Rais Am dan atau Ketua Umum, artinya Rais Am secara pribadi sendiri atau bersama-sama dengan Ketua Umum atau Ketua Umum sendiri dianggap melakukan pelanggaran berat terhadap anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Jadi di situ artinya penyelesaian persoalan yang menyangkut Rais Am dan Ketua Umum, forum penyelesaiannya adalah muktamar luar biasa. Oleh karena itu ketika ada aturan-aturan di bawahnya yang bertentangan dengan aturan anggaran dasar yang merupakan keputusan muktamar, mestinya tidak bisa berlaku. Mestinya tidak bisa berlaku karena bertentangan dengan induknya. Ya, dita'arud dengan induknya. Di induknya bahwa penyelesaian Rais Am dan Ketua Umum adalah di muktamar luar biasa. Di sini tadi ada pertumbuh dilakukan di pleno bahkan rapat syuriah. Itu saya kira ada ta'arud. Maka mestinya yang di bawah itu kalah. Jadi menurut saya ada persoalan administratif, ada organisatoris yang menimbulkan timbulnya. Oleh karena itu saya kira masalah menurut saya. Nah, ini di satu sisi ya secara organisatoris bermasalah dan bermasalah secara etis. Yang saya maksud secara etis itu masalah NU itu sudah dipersempit pada pengurus, bahkan pada pengurus Suriah. Ya, padahal masalah NU itu kalau hal-hal yang bersifat rutin, pelaksanaan program apa itu, saya kira itu memang pengurus. Tapi kalau sudah masalah yang menimbulkan akibat besar ke dalam maupun keluar, itu tidak bisa diselesaikan oleh sekedar pengurus. NU adalah lebih besar dari pengurus. Karena itu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari sendiri kalau mengambil hal-hal yang penting dan yang mempunyai dampak luas, itu selalu mendengar para masyayikh. Beliau selalu mendengarkan misalnya pendapat dari Syekhana Khalil dulu, minta pendapat dulu, ya, karena beliau dianggap, kata istilah Syekh Nawawi itu Syekhun Basir, ya, seorang guru yang waskito. Kalau menurut Imam Ibnu Athaillah itu man yunhiduka halu wa yadulluka 'ala Allahi maqalu. Dan juga masyayikh-masyayikh yang masih ada, terutama masyayikh dari Lirboyo, masyayikh dari Peloso, mestinya didengarkan dulu pendapat-pendapat itu. Dan itu saya kira tradisi NU. Tradisi NU itu begitu. Itu adalah khittah menurut saya. Khittah itu menurut saya adalah ma'alaihil muassisun min aqwalihim wa af'alihim wa harakatihim wa afkarihim wa takriratihim, yaitu ya, itu saya kira itu khittah NU itu. Jadi tidak dipersempit
kemudian dia mengambil langkah-langkah, akhirnya ketika terjadi dampak, semua merasakan dampaknya itu. Nah ini saya mungkin itu secara etis menurut saya bermasalah. Memang saya dimintai pendapat waktu itu, sebelum ada keputusan itu, saya mengatakan islah saja. Kalau islah tidak bisa, kalau tidak bisa islah, ya muktamar saja menyelesaikan. Kalau ada pelanggaran berat, ya muktamar. Luar biasa. Kalau ada yang dianggap sesuai dengan anggaran dasar. Tapi pendapat saya itu tidak didengar. Karena mungkin saya bukan Syekhin Basir, atau mungkin pendapat saya itu mimma la tahwa anfusuk. Ya, jadi mereka memang tidak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Jadi ya, seperti itu. Oleh karena itu ya sekarang terjadi apa yang terjadi itu. Yang kita sayangkan, yang kita prihatinkan semuanya itu. Karena itu sesuai dengan keputusan di Ploso, sebaiknya kita kembali kepada islah saja. Kalau tidak islah, ya sesudah itu baru muktamar. Nah, muktamar ini bisa kalau muktamar ba'dal islah, nanti muktamar biasa itu. Artinya nggak ada masalah karena sudah islah. Tapi kalau tidak ada islah, ya muktamarnya luar biasa. Nanti kita selesaikan di situ. Kalau ketua umum melakukan pelanggaran berat, ya kita selesaikan. Ya, nanti memang pelanggaran berat, forumnya di muktamar luar biasa. Tapi kalau Rais Am dianggap juga melakukan pelanggaran berat, ya juga terhadap anggaran dasar. Ya, siapa yang melakukan pelanggaran berat sesuai dengan fungsi muktamar luar biasa, ya kita akan selesaikan di situ. Dan setelah itu tidak lagi masalah. Ya, artinya wa ba'da dzalik wassalam, selesai semuanya. Jangan sampai ini berlarut-larut. Kalau berlarut-larut, ini saya khawatir akan panjang masalah yang tidak selesai. Jadi itu pendapat saya. Saya kira itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya sudah menghadap para kiai dan nyai yang merupakan sesepuh-sesepuh mustasyar dan sesepuh-sesepuh ulama kita. Saya sangat-sangat berterima kasih bahwa beliau-beliau berkenan untuk memanggil saya. Saya sangat terharu bahwa para sesepuh kita masih begitu peduli kepada Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, sehingga bersusah payah untuk melakukan apa yang beliau-beliau bisa lakukan untuk dapat membantu mencari jalan keluar dari masalah yang sedang ada ini. Setelah tadi pagi ada Pak Muhammad Nuh dan Saudara Nur Hidayat mewakili Rais Am menyampaikan kepada beliau-beliau semua tuduhan terhadap saya yang dijadikan dasar dari keputusan dan langkah-langkah Rais Am beberapa hari ini. Saya kemudian diminta untuk memberikan jawaban atas tuduhan-tuduhan itu. Dan semuanya telah saya jawab dengan tuntas, bahkan saya bawakan dokumen-dokumen lengkap yang setumpuk lumayan banyak tadi, dilengkapi dengan penjelasan-penjelasan dari Saudara Sumantri sebagai pemegang buku keuangan PBNU, juga sangat rinci dan lengkap, serta penjelasan-penjelasan dari Pak Amin Said Husni yang merupakan kurator dari keseluruhan desain tata kelola NU yang kita kembangkan selama 4 tahun ini, sehingga semua aturan dan lain sebagainya juga telah dijelaskan dengan tuntas oleh beliau. Saya dan teman-teman, kami semua sejak awal terlibat dalam aktivisme KNU-an ini dengan niat untuk berkhidmah, untuk bertabaruk, mengharap barokah dari Jam'iyah yang mubarokah ini, dan kami berusaha menjalankan dengan tulus. Maka kami akan senantiasa
memperhatikan arahan-arahan dan nasihat-nasihat dari para ulama, para sesepuh ulama. Kami hanya menitipkan kepada para sesepuh ulama, mohon dipertimbangkan tentang masa depan tatanan organisasi. Nahdlatul Ulama ini sebagai organisasi didirikan untuk mengorganisir. Itu artinya untuk mengelola urusan-urusan melalui tatanan yang baik. Nah, mohon dipikirkan supaya tatanan ini tidak runtuh di tengah jalan. Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari sebelum berdirinya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini, beliau sudah merupakan seorang supreme kiai, seorang kiai dengan makom yang tinggi sekali, yang dengan pengaruh beliau bisa menggalang umat dan kiai-kiai lainnya ke arah manapun. Tapi toh kemudian didirikan Jam'iyah ini dengan aturan-aturannya, dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, yang diantara isi dari aturan tatanan itu adalah justru membatasi wewenang Rais Akbar yang dijabat oleh Kiai Hadratus Syekh Kiai Muhammad Hasyim Asy'ari. Maka mari kita pikirkan betul agar tatanan ini kita tidak runtuhkan dan membawa Jam'iyah ini mundur 100 tahun sampai sebelum didirikannya Jam'iyah ini. Tadi ada rekomendasi supaya ada forum Islam. Nanti Kami kapan siap. akan dilaksanakan? Kami siap kapanpun. Kapanpun kami siap. Bahkan kami sendiri sudah berusaha. Semua orang sudah tahu, saya sudah sampaikan di mana-mana, bahwa saya selalu berusaha untuk membuka komunikasi, memohon kesempatan untuk bertemu, untuk menghadap. Karena sampai sekarang dari Suriah maupun dari pribadi Rais Islam sendiri belum memberikan kesempatan kepada saya untuk menjawab secara terbuka tuduhan-tuduhan yang dilontarkan kepada saya. Baru pada kesempatan ini di depan para ulama sepuh, di depan para Suriah dan Al-Hali wal Aqdi, saya diberi kesempatan untuk menjawab dengan tuntas, setuntas-tuntasnya, serinci-rincinya, diikuti dengan lampiran dokumen-dokumen sekian banyak. Silahkan monggo diperiksa nanti. Dan apapun yang harus ditempuh untuk menuju jalan keluar demi utuhnya Jam'iyah Nahdlatul Ulama ini sebagai tanzim, sebagai munazzamah, sebagai organisasi yang betul-betul menegakkan tatanan ini bisa Bos tadi diperoleh. dikatakan bahwa pertemuan ini tidak mempengaruhi risalah rapat Suriah. Gimana tanggapan? Bilang siapa itu? Pak Emno. Ya monggo. Monggo mau pengaruh tidak pengaruh monggo. Tapi misalnya saya tidak tahu boleh membocorkan atau tidak. Ya. Tapi sekarang sudah menjadi persepsi bahwa apa yang terjadi dengan rapat harian Suriah itu sebetulnya sangat bermasalah. Sangat bermasalah karena pertama melakukan penghakiman tanpa memberi kesempatan kepada saya yang dihakimi untuk memberikan klarifikasi. Bahkan sampai sekarang saya dicegah supaya tidak bisa beri klarifikasi. Yang kedua, membuat putusan di luar wewenangnya. Jadi ini bermasalah. Nah, maka semua ikutan dari keputusan yang bermasalah itu bermasalah semua. Menanggapi tanggal 9 rapat pleno yang mengangkat PJ ketua umum PBNU, seperti apa tanggapannya? Itu didasarkan pada apa? Kalau itu didasarkan pada rapat harian Suriah tanggal 20, itu berarti mendasarkan diri pada keputusan yang bermasalah. Sehingga semua ikutannya bermasalah semua. Surat edaran bermasalah, rapat pleno ini bermasalah, pengambil alihan jabatan ketua umum untuk dirangkap oleh Rais Islam juga sangat-sangat bermasalah, dan seterusnya. Jadi ini mari kita semua menyelesaikan ini dengan baik tanpa terus-menerus membuat masalah ikutan yang
semakin membuat sesat arah dari Terus solusi kalau yang kita inginkan. itu tetap terjadi dan dibentuk PJ Ketua Umum, apa langkah kerjanya? Ya nanti saya akan bicarakan dengan semua pihak, termasuk dengan kiai-kiai sepuh dan juga dengan PW dan PC seluruh Indonesia. Apakah Karena masalahnya sebetulnya jelas sekali. Orang yang mengatakan tidak ada masalah terhadap rapat harian Surya itu sebenarnya hanya berpura-pura, mungkin karena agenda politik atau agenda yang lain. Tapi saya kira bisa ditutup-tutupi bahwa itu rapat harian itu bermasalah, keputusannya bermasalah, dan cara follow up atas rapat harian Surya itu juga semuanya bermasalah sampai sekarang. Gitu ya. Tadi dokumen yang diklarifikasi apakah termasuk fanbase atau tuduhan audit keuangan sampai 100 miliar? Iya sudah. Saya kira itu sudah clear juga di publik. Semua orang sudah bicara ya. Bahwa kita sudah melakukan klarifikasi bahwa itu tidak benar. Auditornya sudah mundur gara-gara opininya dimanipulasi, hasil audit. Data sementaranya itu diminta kemudian dimanipulasi jadi tuduhan-tuduhan tidak berdasar. Ahli-ahli hukum sudah bicara. Semuanya sudah bicara. Jadi ini mau ditutupi apa lagi bahwa itu masalah. Kiai-kiai ditakut-takuti dengan hal yang tidak benar. Maka mari kita urai dulu supaya tidak tambah-tambah masalahnya. 1. Forum berpendapat bahwa proses pemakzulan ketua umum tidak sesuai dengan aturan organisasi sebagaimana ketentuan ADART. Terlepas dari ide-ide yang sangat mulia dari beliau-beliau, oke. Tetapi keputusan akhirnya harus melalui mekanisme organisasi. Posisi Surya itu posisi supremasi, dan beliau Rois Am dan lembaga Suryanya pun juga sudah mengambil keputusan itu. Artinya sudah final. Ya, orga itu nanti tanggal 9 Desember hari Selasa akan ditindaklanjuti melalui pleno. Itu agendanya Mengangkat PJ yang baru. Ruang Itu nanti tanggal 9. Belum tertutup semua. Ini konteksnya bukan istilah itu kalau saya dengan panjenengan eker-ekeran. Ya ini bukan itu. Ini konteksnya adalah pemberian saksi. Yang mengambil keputusan itu yaitu lembaga organisasi. Ya.